Kalau kita bicara minds atau pikiran itu pasti ada dua komponen di dalamnya. Satu komponen hardware, satu komponen software. Yang dimaksud dengan komponen hardware ini apa? Hardware ini adalah otaknya kita. Dan manusia ini luar biasanya adalah pada saat kita lahir ya, suku bangsa apapun, kita langsung lahir dengan 86 miliar sel otak atau neuron. Ini adalah hasil penelitian dari Hercules Housel dan kawan-kawan ya. Begitu lahir langsung punya 86 miliar sel neuron. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Adalah potensi yang sangat-sangat hebat. Ada tetapinya. Otak ini sebagai hardware, dia butuh software atau program pikiran untuk bisa menjalankan semua kemampuan yang dimiliki pada titik optimal. Yang perlu diperhatikan sebenarnya ini, saya tarik mundur dulu nih. Ini adalah sebuah grafik yang saya dapatkan dari internet ya. Ini dari bukunya Nielsen. Di sini ditulis bahwa perkembangan otak manusia ya, sebelum 3 bulan sebelum lahir itu, kemudian setelah lahir dan peaknya sampai di mana itu ada tiga grafik, ada 3 garis di situ ya. Kurva kita lihat yang pertama yang warnanya orange itu adalah sensory pathway atau vision hearing. Jadi anak sejak dalam kandungan itu sudah bisa mendengar atau dia bisa melihat, bisa berkembang kemampuan itu dan perlu distimulasi ya. Begitu dia lahir kemampuan itu sudah ada dan itu distimulasi dengan optimal dan dia akan naik. Kelihatan itu bahwa di awal-awal lahirnya anak ini perkembangannya luar biasa. Jadi di otaknya jaringan neuronnya tuh bertumbuh secara luar biasa karena stimulasi yang bagus ya. Kemudian yang satu lagi adalah yang warna biru. Biru ini adalah kemampuan linguistik atau bahasa. Ini juga sama ya. Begitu lahir naik dia. Terus peak sampai kira-kira sekitar usia 10-11 bulan atau 1 tahun lah paling lama. Dan setelah itu kemampuan ini akan bergeser karena yang lebih dominan nanti adalah kemampuan di fungsi kognitif yang lebih tinggi ya, higher cognitive function. Jadi di sini sangat perlu diperhatikan supaya seseorang itu bisa berkembang pemikirannya itu dia butuh bahasa. Dan bahasa di sini harus adalah bahasa ibunya. Dan ini sejalan dengan yang diungkap oleh Vygotsky. Vygotsky ini dengan sangat gamblang mengatakan bahwa kemampuan abstraksi itu adalah kemampuan berpikir pada level yang sangat tinggi ya. Jadi kemampuan abstraksi atau berpikir manusia itu ditentukan oleh kecakapannya berbahasa. Jadi semua ini ditentukan oleh kemampuan berbahasa. Nah seringkali ditemukan ada anak-anak yang waktu kecil itu karena mungkin ya karena orang tuanya kurang memberikan stimulasi bahasa pada anak ini, atau karena stimulasi bahasanya tidak tepat, sehingga kemampuan atau kecakapan berbahasanya itu tidak maksimal. Nah ini pasti akan mengganggu kemampuan berpikirnya. Apabila kita berbicara mengenai pikiran, kita mengenal ada 2 pikiran. Yang pertama adalah pikiran sadar, dan yang satu lagi pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar ini mengendalikan kita 1-5%, sementara pikiran bawah sadar mengendalikan kita antara 95-99%. Mengapa pikiran bawah sadar ini bisa begitu kuat, begitu hebat pengaruhnya terhadap diri kita? Karena dia beroperasi di bawah kesadarannya kita. Jadi dia bekerja, tapi kita tidak menyadari keberadaan dia. Sehingga pengaruhnya atau dampaknya terhadap hidup itu begitu luar biasa. Pikiran sadar memiliki fungsi-fungsi yang spesifik ya, yaitu fungsi identifikasi informasi. Jadi kalau ada sesuatu kita terima dari indera kita, kita punya 6 indera ya teman-teman ya. Jadi dari mata, kemudian dari telinga, dari indera pembau, pengecap, kemudian taktil dari kulit, kemudian juga dari pikiran ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi informasi ini.
Nah, informasi ini tentu saja identifikasinya adalah dengan cara membandingkan dengan data yang sudah ada di database kita di memori jangka panjang ya. Identifikasi, membandingkan, melakukan analisis, kemudian berpikir rasional dan membuat keputusan. Banyak orang berkata bahwa kita bisa berpikir rasional. Saya beritahu sangat sulit, teman-teman. Berpikir rasional ini sulit sekali dilakukan karena kita hampir setiap saat ini dipengaruhi oleh emosi. Dan emosi membuat kita tidak bisa benar-benar berpikir rasional ya. Fungsi pikiran sadar juga adalah untuk membuat keputusan. Nah, ini penting karena kita berpikir menggunakan pikiran sadar untuk membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, fungsi pikiran bawah sadar adalah tempatnya belief dan value, kepercayaan, hal-hal yang penting bagi kita. Kemudian kebiasaan-kebiasaan. Kita punya 3 kebiasaan ya. Kebiasaan yang baik, kebiasaan yang buruk, dan kebiasaan yang sifatnya repetitif. Pikiran bawah sadar tempatnya itu adalah dia bisa menghasilkan atau memunculkan emosi, tempatnya kepribadian, intuisi, memori jangka panjang, dan kreativitas. Jadi 2 pikiran ini saling mempengaruhi sebenarnya. Tetapi yang sangat besar pengaruhnya adalah pikiran bawah sadar. Tadi di depan saya menyatakan bahwa untuk bisa beroperasi dengan bagus ya, itu kita butuh hardware sama software. Hardware-nya otak kita 86 miliar neuron atau sel saraf yang kita miliki sejak lahir, dan juga ada software. Nah, software ini apa? Apa yang dimaksud dengan software atau program pikiran? Simple. Yang dimaksud dengan program pikiran adalah belief atau kepercayaan. Belief adalah apa yang kita pikir benar dan kita rasa benar menurut kita sehingga diterima sebagai kebenaran. Nah, sekarang pertanyaannya, yang benar-benar benar ini yang mana? Atau bagaimana sih belief ini bisa masuk ke dalam diri kita? Ini kita lihat begini, teman-teman. Sejak terjadinya pembuahan, pikiran bawah sadar sudah aktif. Begitu terjadi pembuahan, sudah ada kehidupan, pikiran bawah sadar ini langsung aktif. Dan pikiran bawah sadar ini akan terus aktif sampai nanti seseorang meninggal atau dia pindah alam. Apa yang terjadi pada si ibu, yang dipikirkan oleh si ibu, yang dialami, yang dibaca, yang dirasakan pada saat mengandung anak ini, sejak terjadi yang pembuahan sampai nanti anak ini dilahirkan, itu juga terekam di bawah sadar si anak. Dan ini akan membentuk dan mempengaruhi si anak. Begitu anak ini lahir, sampai usia 3 tahun belum ada pikiran sadar. Yang ada hanya pikiran bawah sadar. Jadi kalau kita jumpa anak-anak masih kecil ya, jadi 0-3 tahun itu dia buka mata, dia tertawa sama kita, itu dia murni beroperasi di bawah sadar, bukan di pikiran sadarnya. Pikiran sadar mulai aktif di usia kurang lebih 3 tahun, kemudian 6 tahun pertama ini adalah masa yang paling kritis. Ini adalah di mana fondasi dari kehidupan seseorang itu dibentuk. Kemudian sampai nanti kira-kira usia 13 tahun, inilah sebenarnya skrip kehidupan seseorang ini ditulis. Baik oleh dirinya maupun oleh lingkungan. Kalau dia masih kecil, maka program pikiran belief-belief ini masuk ke dalam dirinya lewat siapa? Lewat orang tuanya, lewat guru, lewat lingkungan, lewat figur otoritas atau pengasuh utama. Jadi apa yang dikatakan kepada seorang anak, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, apa yang dia tonton, apa yang dia lihat, ini semuanya tanpa bisa difilter, masuk ke bawah sadar seorang anak, diterima sebagai kebenaran. Dan 0-3 tahun pertama ini adalah masa-masa yang begitu cepat terjadinya proses programming. Mengapa? Karena kita ini didesain untuk bisa survive. Kita harus bisa selamat, harus bisa menjalani hidup dengan baik. Maka untuk bisa menjalani hidup dengan baik, kita butuh peta, semacam kayak acuan untuk bisa melihat lingkungan, menilai apa yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana kita menavigasi diri kita dalam menjalani dan mengeksplorasi lingkungan kita. Kita bisa blend in, kita bisa menyatu dan bisa berinteraksi dengan lingkungan. Nah, anak yang baru lahir tidak punya data ini. Maka by design, karena belum ada pikiran sadar, yang aktif hanya pikiran bawah sadar, apapun yang anak alami itu diserap sepenuhnya tanpa pernah bisa dianalisis. Benar atau salah. Jadi kalau ada sebuah pernyataan yang kepada anak yang mengatakan misalkan, oh kamu tuh anak bodoh. Anak ini percaya bahwa dia bodoh. Kalau kita bilang, kamu anak pintar. Dia percaya bahwa dia anak pintar. Jadi semua ucapan orang tua
ya atau apapun yang didengar anak itu masuk tanpa bisa difilter dan menjadi program pikirannya. Dan instalasi yang paling krusial terjadi di 3 tahun pertama, kemudian 3 tahun kedua, dan sampai di usia 13 tahun. Di usia 13 tahun inilah di mana pikiran sadar ini sudah sangat kuat. Sehingga apa yang telah diisikan ke dalam diri seorang anak, program-program yang sudah masuk dari dalam kandungan sampai kira-kira usia 13 tahun, kalau setelahnya itu kita mau mengubah program ini biasanya sangat sulit. Dibutuhkan keterampilan, kemampuan teknis yang sangat tinggi untuk bisa mengubah program-program ini, belief ini. Nah, belief ini akan mempengaruhi persepsi. Itu seperti kalau kita pakai kacamata. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini ada sebuah gambar atau pemandangan dilihat oleh 4 orang yang berbeda. Pemandangannya sama, netral, ya, tidak ada apa-apanya, tidak ada yang istimewa, ya, biasa saja. Tetapi karena ada belief yang berbentuk lapisan pada persepsinya dia, ya, seperti kayak kacamata ini, maka ini mempengaruhi cara pandangnya dia. Jadi sesuatu yang bagus seperti ini atau netral, oleh orang pertama bisa dilihat seperti agak kabur atau hitam. Yang kedua, karena ada saringan atau filter persepsi ini, dia melihatnya agak kuning. Yang ketiga, agak abu-abu. Yang keempat ini yang bisa melihat dengan jernih, melihat sesuatu itu apa adanya, bukan apa dianya. Nah, seringkali orang bilang, ya kita belajar melihat sesuatu apa adanya. Melihat sesuatu apa adanya ini sulit sekali dilakukan apabila kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya dipengaruhi oleh beliefnya kita. Ya, kalau kita bisa sadar bahwa kita dipengaruhi oleh beliefnya kita, maka kita bisa belajar untuk melihat sesuatu apa adanya. Dengan cara apa? Dengan menentukan bahwa kita tidak dipengaruhi oleh belief ini. Masalahnya adalah belief ini ada di bawah sadar. Kita seringkali nggak sadar mengenai ini. Belief yang sudah masuk ke dalam diri kita akan mendikte, membentuk koridor berpikir. Belief ini, teman-teman, mempengaruhi aspek spiritual kita, finansial, bisnis karir, materi, liburan, pengembangan diri, relasi, dan sosial. Apabila kita mendapati satu aspek kehidupan atau beberapa aspek kehidupan kita itu bagus ya, perkembangannya bagus, capaiannya bagus, itu artinya belief kita di aspek kehidupan ini mendukung kita. Aspek spiritual misalnya, aspek finansial misalnya. Apabila seseorang yang finansialnya bagus, berarti belief-nya mendukung dia untuk mencapai ini. Kalau finansialnya tidak bagus atau kurang bagus, berarti ada belief atau program pikiran yang menghambat dirinya dia. Dan manusia ini kita berusaha untuk bisa balance ya. Di 8 aspek ini kita berusaha untuk bisa balance. Ada orang yang finansial bagus, bisnis karir bagus, materinya bagus, sering liburan, tapi pengembangan dirinya kurang, atau relasinya kurang, atau sosialnya kurang. Maka kalau kita mau mencermati untuk aspek-aspek yang sudah bagus, kita bisa pertahankan atau kita bisa tingkatkan. Aspek kehidupan yang kurang maksimal, nah kita cari ini penyebabnya apa. Dan ini pasti ditentukan oleh program pikiran ya. Ada sebuah penelitian menarik teman-teman yang dilakukan oleh Matthew Killingsworth dan Daniel Gilbert. Itu mereka psikolog dari Universitas Harvard ya. Mereka meneliti dan ini diterbitkan di Jurnal Science edisi 12 November tahun 2010 ya. Mereka menulis sebuah penelitian mereka tuliskan ke dalam sebuah artikel yang judulnya A Wandering Mind is an Unhappy Mind, atau pikiran yang berkelana ini adalah pikiran yang tidak bahagia. Dan mereka menemukan bahwa 46,9%, hampir 47% orang yang dalam kondisi sadar normal seperti ini, pikiran mereka akan suka jalan-jalan. Ya, jadi seperti Anda yang sedang mendengarkan apa yang saya sampaikan, Anda nggak bisa sepenuhnya fokus pada materi yang saya sampaikan. Nanti pikiran Anda mikir yang lain, mikir ini, mikir itu. Dan ini sesuatu yang normal. Jadi defaultnya kita manusia, berdasarkan penelitian ini, hampir 47% itu pikiran kita sukanya keluyuran, sukanya jalan-jalan. Dan ini bukan kondisi yang bagus sebenarnya ya. Saya kutip dari Dhammapada, di sini dinyatakan bahwa pikiran itu mudah goyah, tidak tetap, pikiran susah dikendalikan dan dikuasai. Tetapi orang bijaksana meluruskannya bagaikan seorang pembuat panah meluruskan anak panah. Dan pikiran sangat sulit untuk dilihat, amat lembut dan halus. Pikiran bergerak sesuka hatinya. Orang bijaksana selalu menjaga pikirannya
Seseorang yang menjaga pikirannya akan berbahagia. Bagaimana cara kita melatih pikiran supaya kita punya a great mind? Salah satunya yang saya sarankan adalah kita perlu melatih yang namanya mindfulness. Tetapi mindful juga hati-hati, ada dua tipe ya. Ada yang mind sama full jadi dipisah. Yang sebelah kiri mindful, jadi pikirannya penuh ruwet dak karuan. Yang sebelah kanan mindful, aware. Nah, ini bisa kita latih. Meditasi salah satu cara untuk melatih mindfulness ya. Kemudian tidak harus kita duduk, itu caranya melatih mindfulness, tidak. Yang penting adalah kita belajar untuk selalu aware atau waspada. Kita bisa mengamati gerak pikiran, apa yang mau kita lakukan. Dan ini sangat bagus kalau kita terbiasa melakukan ini. Mengapa? Karena pikiran bawah sadar, program-program itu bekerja, itu di bawah sadarnya kita. Dan biasanya kita hanya bisa merasakan dalam bentuk kayak ada dorongan. Misalkan, saya lagi kepingin beli sesuatu. Kalau kita mindful, yang sebelah kanan ya, bukan yang sebelah kiri, yang mindful, maka begitu dorongan ini muncul, kita langsung bisa nangkap. Nah, ayo, kamu mau beli apa ini? Jadi seperti ada pengamat yang bisa melihat gerak pikiran kita. Sayangnya teman-teman, saya mengamati ya, zaman sekarang ini dengan kemajuan teknologi ini, anak-anak muda ini banyak yang tidak terlatih untuk bisa mindful yang sebelah kanan ini ya. Mereka lebih mindful. Mau contoh? Lihat kalau anak kecil, saya kalau lagi makan di restoran atau di depot atau di mana ya, kalau saya ngajak keluarga, saya suka mengamati orang-orang yang makan di sekeliling saya ya. Biasanya ada bawa anak-anak. Yang sering kali mereka lakukan, dan ini tanpa sadar mereka programkan ke dalam diri anak, yaitu anak ini mulai kecil dibuat mindful, pikiran mereka tuh selalu penuh. Mereka nggak bisa fokus. Contohnya apa? Anak kalau makan itu dikasih nonton video, sehingga dia tidak fokus pada apa yang dia lakukan. Ya, dan banyak juga anak-anak sekarang, termasuk orang dewasa, termasuk kita pada umumnya, yaitu kalau lagi makan itu nggak fokus makan, tapi sambil nonton film atau lihat-lihat chat atau lihat-lihat Instagram atau Facebook seperti itu. Kita belajar tidak mindful tanpa kita sadari. Nah, ini perlu kita kembalikan, perlu kita luruskan. Ada orang yang mengatakan bahwa kemampuan melakukan multitasking itu adalah hal yang baik. Saya bilang dalam situasi tertentu itu oke lah. Itu kalau kita butuh kerja cepat untuk menyelesaikan banyak hal sekaligus, itu kita bisa multitasking ya. Tapi sebenarnya yang paling bagus itu adalah kita belajar monotasking. Nah, monotasking inilah yang disebut dengan mindful. Kita melakukan sesuatu itu pada satu saat, kita sadari one at a time.